Saya Zulmira Aprilia akan menjelaskan materi tentang siklus hidrologi secara umum. Siklus hidrologi adalah sirkulasi air tanpa henti dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer melalui proses seperti evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Proses ini dimulai saat sinar matahari memanaskan air di laut, sungai, dan danau, sehingga menguap menjadi uap air. Uap ini naik ke atmosfer, membentuk awan melalui kondensasi, lalu jatuh ke bumi sebagai presipitasi dalam bentuk hujan, gerimis, salju, hujan es, atau kabut. Air yang jatuh ke bumi akan mengalir di permukaan sebagai sungai atau meresap ke dalam tanah menjadi air tanah. Kemudian kembali ke laut dan memulai siklus dari awal. Siklus ini berperan penting dalam menjaga ketersediaan air tawar dan keseimbangan ekosistem. Namun, perubahan iklim serta aktivitas manusia seperti deforestasi dan urbanisasi dapat mengganggu proses alami ini. Pemahaman akan kesadaran akan pentingnya siklus hidrologi dibutuhkan agar kita dapat menjaga kelestarian lingkungan dan mengelola air dengan bijak. Nama saya Francisco Adven Lumon Gaul. Saya akan menjelaskan materi tentang 3 macam siklus hidrologi. Yang pertama yaitu siklus hidrologi pendek. Siklus ini terjadi ketika air laut menguap karena panas matahari. Uap air naik ke atmosfer, mengalami kondensasi, dan membentuk awan. Awan tersebut kemudian menghasilkan hujan yang langsung jatuh kembali ke laut tanpa melalui daratan. Yang kedua, siklus hidrologi sedang. Siklus sedang dimulai dengan penguapan air laut oleh panas matahari. Uap air yang terbentuk terbawa angin ke daratan, lalu mengalami kondensasi dan membentuk awan. Awan menghasilkan hujan yang turun di daratan. Air hujan ini kemudian mengalir melalui sungai atau meresap ke dalam tanah, lalu kembali lagi ke laut. Saya, Eizi Aero Komaero, akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Francisco. Yang ketiga, ada siklus hidrologi panjang. Pada siklus ini, air laut menguap dan naik ke atmosfer, kemudian berubah menjadi es atau salju. Biasanya di daerah pegunungan atau kutub, salju yang turun akan mengendap dan membentuk lapisan es atau gletser. Setelah mencair, air dari salju mengalir melalui sungai menuju laut. Nama saya Erlis Kristiani Zagoto. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peran penting siklus hidrologi bagi kehidupan dan bumi. Yang pertama adalah menyediakan air bersih. Air yang menguap dan kembali sebagai hujan menyuplai air tawar di sungai, danau, dan akuifer yang dibutuhkan manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua ialah mengatur iklim dan suhu. Proses penguapan dan kondensasi dalam siklus hidrologi membantu menyeimbangkan suhu bumi dan mendistribusikan panas secara global. Yang ketiga, menjaga keseimbangan ekosistem. Air dari siklus hidrologi mendukung kehidupan berbagai ekosistem darat dan perairan, termasuk juga pertanian, hutan, dan padang rumput. Saya Arnold dan Putra Penalaya akan melanjutkan materi dari Erlis. 4. Mendukung pertanian dan produksi pangan. Hujan yang berasal dari siklus ini sangat penting untuk irigasi tanaman dan kebersihan panen. Yang kelima, membersihkan dan menyaring alam. Air hujan membantu membersihkan polutan dari udara dan tanah, serta menyaring air tanah melalui proses peresapan. 6. Mengisi kembali cadangan air tanah. Air hujan yang meresap ke dalam tanah membantu mengisi ulang akuifer yang menjadi sumber air bagi sumur dan mata air. Saya Zahira Wahid Alverina akan memberikan kesimpulan dari semua materi. Kesimpulannya yaitu, siklus hidrologi adalah proses perputaran air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi secara terus-menerus. Terdiri dari 3 jenis, yaitu siklus pendek, menengah, dan panjang. Siklus ini berperan penting dalam menyediakan air bersih, menjaga ekosistem, dan mencegah banjir. Memahami dan menjaga siklus hidrologi sangat penting untuk keberlangsungan hidup dan keseimbangan lingkungan.